Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi manfaat energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi tanaman jarak sebagai sumber daya alam alternatif dan pemanfaatannya dengan tepat. Nah, anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar tentang energi alternatif. Energi alternatif adalah energi pengganti energi fosil yang dapat diperoleh dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contohnya, salah satunya adalah minyak bumi. Persediaan minyak bumi di alam semakin hari semakin menipis. Lalu, bagaimana jika energi yang kita gunakan sudah habis? Sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas alam merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas dan suatu saat akan habis. Manusia memerlukan sumber energi lain atau biasa disebut dengan sumber energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui, sehingga ketersediaannya di alam bisa kita lestarikan. Sumber energi alternatif ini dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah sinar matahari. Yang kedua angin. Yang ketiga air. Yang keempat panas bumi. Yang kelima gelombang air laut. Dan yang keenam bioenergi atau biomasa. Sumber energi alternatif yang pertama adalah energi matahari. Matahari menghasilkan panas dan cahaya yang berguna bagi makhluk hidup. Energi panas matahari bisa digunakan manusia untuk mengeringkan pakaian, ikan, padi, jagung, dan membuat garam. Saat ini, energi matahari juga digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Ada 2 jenis alat yang digunakan untuk memanfaatkan energi matahari. Yang pertama, panel surya untuk memanaskan air, dan yang kedua, sel surya untuk mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Sumber energi alternatif yang kedua adalah energi angin. Energi angin digunakan sebagai pembangkit listrik melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga bayu. PLTB ini mengubah energi angin menjadi energi listrik menggunakan bantuan kincir angin yang berfungsi sebagai penggerak generator sehingga mampu menghasilkan energi listrik. Sumber energi alternatif yang ketiga adalah energi air. Aliran air digunakan untuk memutarkan turbin penghasil energi listrik melalui bantuan kincir air pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Besarnya arus air mempengaruhi besarnya energi listrik yang dihasilkan. Oleh karena itu, agar didapatkan tenaga air yang besar, maka dibuatlah bendungan di daerah lembah sungai sebagai penampungan. Sumber energi alternatif yang keempat adalah energi panas bumi. Energi panas bumi dikenal dengan istilah energi geotermal. Energi geotermal merupakan energi yang berasal dari bantuan panas atau magma yang berada di perut bumi.
Energi ini bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Kemudian, sumber energi alternatif yang kelima adalah energi gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai akan menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Energi gelombang digunakan untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator pada pembangkit listrik. Makin tinggi gelombang air laut, maka makin besar energi listrik yang dihasilkan. Potensi energi gelombang air laut sangat besar dan dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik terutama di wilayah pesisir selatan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Selanjutnya adalah bioenergi atau biasa disebut dengan biomasa. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat menggantikan bensin ataupun premium. Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran ternak. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Kotoran ternak yang akan dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah atau lubang. Selain itu, bahan bakar ini dapat juga dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, sekarang tugas untuk kalian, baca teks yang berjudul Minyak Jarak sebagai Sumber Energi Alternatif. Kemudian, tulislah pendapatmu tentang pemanfaatan tanaman jarak. Tulisanmu dapat memuat manfaat, kemudian kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan, dan dampak pemanfaatan yang berlebihan, serta solusinya. Kerjakan di buku tulis ya anak-anak. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini, kurang lebihnya Ibu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.